Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Didi Nurjamil, Dr. Andes MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan juga Sejarah Matematika. Perkenalkan, nama saya Lagiza Amaria Weni Putri dengan NPM 2421511111107. Di video kali ini izinkan saya untuk membacakan surat Al-Kahfi, asbabun nuzulnya, dan juga arti dan makna kandungannya. Untuk memenuhi tugas dari teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ialah surat ini diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Turunnya surat ini ada di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Asal muasal dari turunnya surat ini berawal dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni sejumlah tokoh Quraisy berkomplot untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sejarah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Ibnu Ishaq, dari orang alim besar di Mesir, dari Ikrimah, dan dari Ibnu Abbas. Kaum Quraisy di masa lalu mengutus doa orang ke Madinah, yakni Uqbah bin Abi Mu'ayz dan An-Nadir bin Al-Harits. Utusan ini diminta untuk bertanya pada seorang pendeta Yahudi. Pertanyaannya berkaitan dengan ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Berbekal kitab suci dari Nabi terdahulu, pendeta ini tentu mengetahui ciri-ciri kenabian tersebut. Inilah yang melatar belakangi pengiriman utusan tersebut. Dalam penjelasannya, pendeta Yahudi menyarankan keduanya untuk bertanya tentang 3 hal pada Nabi Muhammad SAW, karena hanya Nabi juga dapat menjawabnya. Pertama adalah kisah pemuda yang bepergian di masa lalu. Kedua adalah kisah pengembara yang melakukan perjalanan ke Maghrib dan Masyriq. Yang ketiga ialah penjelasan mengenai ruh. Utusan kembali ke tokoh Quraisy. Kemudian, para pemuka Quraisy menghadap dan bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab dengan, "Aku akan menjawab pertanyaan tersebut." Setelah itu, kaum Quraisy pulang lagi ke rumah. Rasulullah menunggu malaikat Jibril untuk membantu dalam mengajarkan beliau. Namun, waktunya begitu lama sehingga membuat Nabi bersedih hati. Barulah malaikat Jibril datang membawa wahyu berupa surat Al-Kahfi. Tentunya berisi tentang penjelasan atas apa yang ditanyakan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Perihal lamanya turun wahyu ini berkaitan langsung dengan teguran terhadap Nabi, karena Nabi Muhammad sebelumnya tidak mengucapkan insya Allah dalam menanggapi pertanyaan.
Meskipun begitu, cinta Allah sangatlah luar biasa terhadap kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menurunkan wahyu berisi penjelasan tersebut, dan ini sekaligus mengukuhkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kandungan surat Al-Kahfi yang pertama dapat diilhami dari cerita tentang Ashabul Kahfi. Kisah tentang Ashabul Kahfi tercatat pada ayat 1-26. Surat Al-Kahfi menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi atau para penghuni gua. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda bersama seekor anjing yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua. 7 pemuda ini menolak menyembah berhala sesuai dengan perintah rajanya, bahkan mengutarakannya di depan sang raja. Ketujuh pemuda ini kemudian dikejar untuk disiksa. Mereka kemudian kabur hingga ke pegunungan Nikhayus dan bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua itu, para pemuda dan anjing itu tertidur. Mereka baru bangun 309 tahun kemudian. Kisah ini menunjukkan bahwa kandungan surat Al-Kahfi menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi daya hidup kepada yang dikehendakinya di luar kebiasaan. Kandungan surat Al-Kahfi tentang betapa mulianya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dari surat Al-Kahfi ayat 1-10. Ini berkaitan dengan turunnya pertolongan, bahkan juga ampunan bagi yang membaca. Imam Muslim menjelaskan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda bahwa siapa saja yang membaca 10 permulaan dari ayat dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari Dajjal. Turunnya pertolongan ini jelas sangat luar biasa, karena fitnah Dajjal itu sangat menyesatkan. Nabi SAW pun menambahkan jika baginya ampunan di antara 2 hari Jumat dan jalan yang dipenuhi oleh cahaya kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya, manusia akan berjalan menuju surga dengan penuh keredaan. Betapa besarnya keutamaan surat Al-Kahfi ayat 1-10, maka dianjurkan untuk umat Islam supaya mengamalkannya, terutama di setiap malam Jumat.